Iya, kita mencerca orang lain tone deaf, jangan-jangan kita sendiri tone deaf gitu. Apakah yang dilakukan benar publik figur tersebut atau orang-orang tertentu tersebut? Iya, tentu tidak benar. Tapi kemudian ketika kita ikut mencerca, kita ikut membuli, jadi kita tidak memberikan kritik masukan yang membangun, tapi malah membuli. Ini harus dibedakan loh antara membuli sama masukan yang membangun. Nah, itu apakah kita nggak tone deaf juga? Sobat Kompas TV, belakangan marak penggunaan label dan juga istilah tone deaf yang diberikan kepada sosok figur publik yang dianggap terkenal atau bahkan punya dampak. Sahabat Kompas TV, mungkin ada yang masih asing dengan istilah tone deaf. Nah, tone deaf ini sendiri memang kalau diterjemahkan secara dari Inggris ke Indonesia gitu ya, secara harfiah gitu sahabat Kompas TV, artinya adalah buta nada atau tidak bisa paham soal nada. Nah, itu konteksnya konteks musik. Tapi kalau kita bicara soal konteks di luar musik, secara modern istilah tone deaf ini digunakan pada konteks politik, sosial, dan juga ekonomi, yang dimana dari kamus Cambridge mendefinisikan tone deaf sebagai seseorang yang tidak dapat peduli, tidak dapat peka gitu ya terhadap apa yang dirasakan oleh orang lainnya atau terhadap sesuatu yang dibutuhkan. Nah, kalau kita telusur mundur sedikit sahabat Kompas TV, sebenarnya penggunaan tone deaf ini ramai digunakan di media sosial ya oleh banyak orang di Indonesia itu semenjak konten peringatan darurat tuh yang biru-biru sahabat Kompas TV. Yang mungkin sahabat Kompas TV pernah lihat nih di sini saya tunjukkan. Nah, sama juga dengan beriringan dengan aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Sekarang saya penasaran bagaimana respons masyarakat soal istilah tone deaf yang diberikan kepada beberapa figur publik ini, dan juga pastinya berkaitan dengan penolakan revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Yuk langsung kita tanyakan ke masyarakat. Tentang tone deaf sendiri sungguh sangat disayangkan. Jadi ya kita tentu memiliki kewajiban moral ya untuk bersama-sama ya mengawal dari putusan MK, sehingga kelak akan menghadirkan ya pemimpin di negeri ini, pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang bermartabat untuk kepentingan ya, bangsa Indonesia yang lebih baik. Kita sama-sama tahu ya bahwa beberapa hari ini Indonesia lagi rame banget terkait isu tone deaf ini, dan ini tertuju pada seseorang, mungkin segelintir orang ya yang memang terkenal, punya power gitu ya. Nah, jadi apa sih tone deaf itu? Jadi tone deaf itu lebih kepada orang-orang yang nggak peka sama sekitarnya, sama masyarakatnya, sama negaranya. Pun kita sebagai masyarakat juga bisa kalau kita nggak peka, kita juga bisa jadi orang yang tone deaf juga. Nah, ini harapannya kepada public figure tersebut yang dilabeli tone deaf bisa lebih peka terhadap lingkungannya, terhadap masyarakatnya, dan terhadap negaranya. Dan kita juga sebagai netizen, sebagai rakyat Indonesia yang baik, seharusnya lebih bijak dalam berkomentar ya. Misalkan lo punya platform atau influencer yang mungkin lo bisa lebih melihat untuk kepentingan masyarakat sih, di masyarakat terutama yang sekarang lagi isu-isu lagi meledak sekarang ya. Tadi itu kita masyarakat soal tone deaf, tapi kalau kita lihat istilah tone deaf ini sendiri sahabat Kompas TV bisa dilihat dari berbagai macam aspek ya. Salah satu yang menarik adalah aspek psikologis. Nah, kira-kira apa yang memicu dan yang membuat orang-orang menjadi tone deaf? Bagaimana mereka akhirnya bisa sampai di titik itu ya, label tone deaf itu? Dan kira-kira apa dampaknya untuk masyarakat luas? Dan yang terakhir, mungkin kita juga butuh tips nih, bagaimana untuk tidak menjadi tone deaf alias supaya lebih peka terhadap dengan isu-isu yang melibatkan masyarakat banyak, kebersamaan seperti itu. Langsung kita tanya ke psikolog Liza Marieli Japri. Ditanya kenapa nih seseorang jadi tone dari empati defisit, biasanya orang suka bikin tren-tren kata booming ya, jadinya tone deaf nih gitu. Nah, kenapa orang jadi bisa tone deaf? Itu banyak faktor yang terlibat, tapi biasanya memang dampak dari lingkungan, social influence. Dalam arti bahwa betul ada beberapa anak yang terlahir punya kemampuan daya kasih yang lebih dibanding yang lain. Itu tidak bisa dipungkiri tuh. Ada yang memang dari lahir demikian. Tapi pada dasarnya sebenarnya anak itu terlahir egosentrik. Sebagai contoh misalnya, anak tuh kalau dari bayi aja ya, ketika dia lapar, ketika dia lagi kepanasan, kedinginan, ya itu dia nangis-nangis aja. Dia nggak peduli tuh apakah ibunya lagi goreng tempe, apakah bapaknya lagi toilet. Pokoknya secara egosentrik dia merasa bahwa dia harus menunjukkan keakuannya. Nah, kemudian seperti dia pada masa kecil berebut mainan seperti itu. Nah, itu dia ya belum ada empati sebenarnya. Nah, oleh karena itu yang menjadi tanggung jawab terbesar itu ada dari lingkungan, melatih, memupuk, membina rasa empati tersebut.
Dari apa misalnya? Dari misalnya kalau misalnya kita lagi jalan di mall bersama dengan anak, ada nenek-nenek, orang tua gitu ya kesusahan bawa belanjaan, ya mungkin orang tuanya, kita bantuin yuk dek, gitu. Jadi itu melatih empati itu. Jadi diajarkan dia untuk membaca situasi, mendengar kesulitan orang lain kan demikian. Atau kalau misalnya kita bawa anak kita nonton bioskop, ini yang paling ini juga ya. Ya kita bertanggung jawab sama sampah kita gitu. Nah, kalau saya sama anak-anak, suami saya dan suami sama anak itu biasanya ngasih pemahaman ke mereka. Kenapa kita perlu bertanggung jawab sama sampah kita? Pertama ada orang juga yang nanti akan nonton setelah kita. Kemudian ada yang membersihkan. Ini ada dua orang paling tidak yang terlibat. Kalau sampah kita berantakan banget, gitu ya, itu berarti yang membersihkannya semakin sulit dan orang yang mau nonton berikutnya semakin tertunda waktunya. Karena kan proses bersihnya lebih lebih panjang. Nah, empati ini adalah hasil-hasil latihan seperti itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai tone deaf sendiri, memang sekarang kayaknya terarahkan pada beberapa public figure tertentu ya. Kenapa sampai demikian? Ya tentu saja karena exposure mereka, karena semakin tinggi status seseorang, semakin tinggi apa namanya posisi seseorang, tentu saja juga makin responsibility makin bertambah. Tapi sebenarnya dalam sehari-hari tone deaf itu banyak sekali kita temukan, Mas Edwin. Wah, oke Mbak. Tadi menarik tentang bagaimana tone deaf ini sebenarnya dari kecil gitu. Kita bilang tadi dan pastinya Betul. dia punya dampak Mbak. Dampak yang berkepanjangan. Jadi sebenarnya sama seperti ya kita sehari-hari tadi mulai dari hal-hal yang sampah gitu. Kita bisa lihat perspektif kita bisa kita ubah ke yang lebih berkepanjangan, yakni Ya, ada orang abis ini akan nonton, lalu abis ini ada yang membersihkan. Nah, betul. sebenarnya dapatkah gestur tone deaf ini dilakukan tanpa sengaja, Mbak? Atau sebenarnya ini hal yang pastinya udah nggak sengaja, udah pasti sengaja dan nggak jadinya hitungannya nggak peduli, Mbak? Kalau buat saya jadinya ini sudah bisa dua-duanya. Jadi seringkali itu sudah mengakar bahwa yang penting kenyamanan kita gitu. Jadi seringkali itu bisa tanpa sengaja keluar demikian. Jadi kayak otomatis respon Oke. gitu. Tapi bisa juga ini sekali lagi saya tidak tahu ya karena tentu saja kalau kita mau mendiagnosa seseorang atau kita mau mendapatkan gambaran lengkap dengan seseorang itu perlu ada diagnosa dan asesmen secara menyeluruh. Tapi kan bisa saja mungkin karena memang ada kemungkinan pengen melakukan sesuatu katakan misalnya sudah semakin tinggi posisinya mungkin biar lebih lebih image-nya lebih keren, kemudian mungkin lebih tampak wow gitu. Jadi dengan sengaja dia mereka gitu ya mencitrakan hal-hal demikian itu bisa saja. Tapi kebanyakan kalau buat saya Mas Edwin, jadi ini sesuatu yang automatic respon, udah kayak habit. Sebagai contoh misalnya, saya orang tangan kanan banget gitu. Ada barang di tangan kiri secara otomatis saya ngambilnya pakai tangan kanan. Padahal sebenarnya ambil tangan kiri lebih ngapain ribet banget pakai tangan kanan sampai badan muter. Nah, jadi itu ada suatu kebiasaan-kebiasaan automatic response yang kita keluar karena pembibitannya demikian. Karena yang kita tahu seperti itu. Gitu. Jadi kalau apapun program dari kecil yang dimasukkan ke dalam diri si anak, ya output keluarnya demikian. Kayak handphone kita aja, kalau kita katakan nggak pernah download medsos Instagram, ya kita di handphone itu nggak bisa kita main Instagram tentunya, kan gitu. Jadi apa yang terdownload gitu di dalam si program si anak tersebut, tumbuh kembangnya juga demikian. Tapi tentu saja ini lingkungan ini bukan kisah yang hanya berbicara keluarga ya, tapi sekolah gitu ya, bahkan kemudian RT RW, kakek nenek, om tante, di mana si anak terekspos hal-hal tersebut, bahkan berita-berita yang terjadi sekarang. Dan mungkin tontonan-tontonan mereka yang mereka tonton. Oh bisa kok kalau gitu memperlakukan orang tua dengan cara kayak gitu, itu di tontonan yang anime waktu itu bisa, kenapa aku enggak? Nah titik pentingnya balik lagi, apakah kemudian ada yang ngajak ngobrol sang anak tersebut? Nah pertanyaan yang kemudian lebih besar lagi adalah, apakah orang dewasanya bisa memberikan contoh dan menjadi orang yang diajak ngobrol, diskusi oleh si anak gitu. Oke, oke. Mbak tadi juga mau membahas lebih lanjut soal tentang tadi empathy deficit gitu ya Mbak ya. Ya, ya, Empathy deficit ini berarti kalau kita sambungkan yang paling dekat dengan tone deaf, istilah tone deaf yang betul, digunakan oleh masyarakat sekarang. Nah, berarti betul. tone deaf itu sangat dekat dengan empathy deficit disorder. Nah, Ya. empathy deficit disorder ini tapi bukan tidak masuk ke dalam diagnosis, Mbak.
tadi seperti Tidak, jadi secara baku gangguan defisit empati ini tidak masuk, sama seperti burnout sebenarnya Mas Edwin. Burnout itu tidak masuk ke dalam gangguan kamus kejiwaan, kamus gangguan psikologis ya. Tapi burnout itu bisa melebar kemana-mana. Karena kita burnout, kita bisa jadi depresi, panic attack, itu bisa jadi akar semua. Nah, gangguan defisit empati juga demikian. Secara baku dia tidak masuk ke gangguan kamus tersebut, gangguan psikologis. Tapi dia bisa menjadi akar buat semuanya Hmm. gitu. Yang terbesar paling banyak kontribusinya biasanya adalah kepada gangguan kepribadian. Tapi ada kondisi-kondisi lain sebenarnya bisa mengakibatkan seseorang lack of empathy. Misal, mungkin dia autis, mungkin dia Asperger gitu. Jadi dia tidak bisa punya, yaitu tone deaf. Dia tidak punya. Kalau analogi paling gampang Bahkan, kayak kita punya antena gitu ya, bisa menangkap dengan cepat. Nah, mereka-mereka dengan kondisi tertentu berkebutuhan khusus itu sulit tuh punya antena tersebut untuk bisa membaca apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu oleh lingkungan sekitar gitu. oke, Mbak, terakhir. Nah, ini yang mungkin bisa datang dari memang profesional nih. Nah, Mbak, di sini mungkin yang nonton di sini ada orang tua. Pastinya ibu-ibu nih banyak nih, ibu-ibu, ayah-ayah, siapapun ini yang nonton Kompas TV ini tentang tone deaf ini pastinya juga ingin tahu. Nah, atau mungkin kita nih sebagai masyarakat umum gitu ya, tanpa terkecuali usianya berapapun, semua mau belajar untuk tidak menjadi tone deaf. Terutama untuk isu-isu kebersamaan, isu-isu kolektif seperti itu. Ya, ya. Ada saran mungkin supaya kita lebih peka dan lebih bisa untuk menghilangkan tone deaf terhadap isu-isu kebersamaan. Kalau buat saya seringkali mau tidak mau dan yang paling urgent itu dimulai dari lingkungan terdekat. Kita nggak bisa tuh ngurusin satu negara, apalagi satu dunia. Yang sebelah sana kok tone deaf banget ya di negara mana, itu udah sulit sekali. Saya selalu percaya dengan yang namanya pergerakan bola kebaikan. Selama dari kecil-kecil kita gulir, terus itu lama-lama akan membesar juga. Coba dari lingkungan terdekat. Mirisnya adalah seringkali bahkan kita nggak tahu loh nama tetangga kanan kiri depan belakang siapa gitu. Seringkali terdengar ada berantem-berantem, nggak kita kayak mencoba untuk tone deaf aja gitu. Karena ada pakem-pakem atau ada semacam kepercayaan publik bahwa yang rumah sebelah nggak usah kita urus kan gitu kan. Itu kan urusan rumah. Padahal nanti kemudian terjadi sesuatu yang sampai berita ekstrim meninggal atau segala macam baru pada bicara tetangganya. Iya sering berantem sih, kemana aja kan gitu pertanyaan. Jadi dari lingkungan terdekat itu. Nah nanti dari lingkungan terdekat, di lingkungan sekolah, anak-anak yang melihat contoh orang tuanya itu akan membawa kemudian ke sekolah seperti apa dengan teman-temannya, diajarkan mereka saling berbagi, berempati. Nah, saya sih berharap dengan cara seperti ini, karena balik lagi ya Mas Edwin, ya, kita tidak bisa berharap sesuatu yang instan terjadi perubahan. Tapi marilah kita mulai membangun dari lingkungan terdekat, sehingga kemudian paling tidak generasi berikutnya bisa lebih baik, kan gitu. Walaupun tentu saja yang menjadi sekarang ini kolektif isu sekarang ini tentu saja menjadi ke apa ya? Menjadi satu concern kita bersama lah. Nah, tapi bagaimana kita tidak ikut terlibat gitu ya, ikut-ikutan yang tadinya ya kita mencerca orang lain tone deaf, jangan-jangan kita sendiri tone deaf gitu. Apakah yang dilakukan benar si publik figur tersebut atau orang-orang tertentu tersebut? Iya, tentu tidak benar gitu kan. Tapi kemudian ketika kita ikut mencerta, kita ikut membuli, jadi kita tidak memberikan kritik masukan yang membangun, tapi malah membuli. Ini harus dibedakan loh antara membuli sama masukan yang membangun kan gitu. Nah itu apakah kita nggak tone deaf juga? Kita nggak tahu mungkin posisi dia seperti apa. Betul dia mungkin juga tidak tahu posisi kita seperti apa. Tapi kan ini jadi kayak balas-balasan. Nah pertanyaan berikutnya generasi berikutnya seperti apa? Sahabat Kompas TV, tadi kita sudah dengar pernyataan dari Mbak Liza dari sisi psikologis terkait dengan fenomena penggunaan istilah tone deaf yang sudah semakin ramai. Pertanyaannya ada dua, sahabat Kompas TV. Yang pertama, apakah kita ingin juga jadi tone deaf? Apakah kita sudah benar-benar tidak tone deaf, benar-benar peka terhadap sekeliling? Dan yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana dinamika Pilkada 2024 usai revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan? Nah, sama-sama kita mau terus pantengin berita-berita terbarunya hanya di Kompas TV. Sampai jumpa!